Hello everyone, welcome to Physics Course with me Yustiani Frastika. Pada pembelajaran kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai ruang lingkup fisika dan metode ilmiah. Nah, pada ruang lingkup fisika kita sama-sama akan membahas apa sih sebenarnya peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada bagian metode ilmiah kita juga akan membahas seberapa pentingkah kita mengetahui metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini sebenarnya sangat penting ketika kita membuat suatu penulisan atau karya ilmiah, seperti kita mau nulis laporan praktikum misalnya, atau kalau kita sudah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, metode ilmiah ini sangat penting kita ketahui dalam penyusunan atau dalam penulisan tugas akhir, skripsi atau tesis ataupun disertasi. Jadi metode ilmiah ini benar-benar sangat penting ya untuk kita pelajari juga. Nah, mari kita akan belajar sama-sama dan kita akan bahas sama-sama mengenai ruang lingkup fisika dan metode ilmiah. Nah, untuk pembahasan kita akan dibahas dalam dua bagian ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai fisika dan peranannya bagi kehidupan. Kemudian yang kedua mengenai metode ilmiah. Nah, bagaimana fisika dan peranannya bagi kehidupan? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa saja sih yang dipelajari dalam mata pelajaran fisika. Nah, sebenarnya fisika itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan baik berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang telah teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Nah, selanjutnya fisika sebagai ilmu itu memiliki beberapa bagian ya di sini. Jadi yang pertama mempunyai objek kajian berupa benda konkret yang artinya di sini bendanya nyata. Nah, kemudian dikembangkan berdasarkan pengalaman atau melalui percobaan yang disengaja. Nah, berarti pengembangan ilmu fisika ini sebenarnya juga melalui suatu percobaan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga sistematis. Nah, sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah yang urut dan sifatnya baku. Kemudian menggunakan cara berpikir yang logis dan konsisten. Yang seperti apa ya? Yaitu cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Selanjutnya, hasil kajiannya bersifat objektif. Artinya apa? Yaitu selalu memihak kebenaran ilmiah. Maksudnya di sini hasilnya itu tidak mengada-ngada ya. Jadi semuanya selalu memihak kepada kebenaran ilmiah. Selanjutnya, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, tetapi dengan beberapa ketentuan yang pastinya harusnya mendukung ya. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari fisika? Nah, fisika menjadi ilmu pengetahuan yang mendasar dari berbagai pengembangan ilmu dan juga teknologi. Serta ada keterkaitan nih dengan disiplin ilmu yang lain, misalnya seperti apa? Misalnya, fisika dengan ilmu astronomi membentuk ilmu astrofisika. Selanjutnya, fisika dengan ilmu biologi membentuk biofisika. Dan fisika dengan ilmu kesehatan membentuk yang namanya fisika medis atau sering dikenal dengan medical physics. Nah, selanjutnya bagaimana dengan fisika dengan ilmu bahan? Itu membentuk fisika material. Dan fisika dengan geologi membentuk geofisika dan sebagainya. Jadi masih cukup banyak ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut pada penjelasan mengenai cabang-cabang dalam ilmu fisika. Nah, ini dia cabang-cabang dalam ilmu fisika. Jadi cukup banyak ya sebenarnya cabang-cabang dalam ilmu fisika. Nah, kita akan bahas ini secara umum saja. Satu persatu kita akan bahas. Nah, yang pertama itu mekanika. Jadi mekanika itu adalah salah satu cabang fisika yang mempelajari mengenai gerak. Selanjutnya bagaimana dengan mekanika fluida? Ini juga salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai fluida, baik berupa cair maupun gas. Kemudian elektrodinamika. Elektrodinamika itu ilmu yang mempelajari mengenai muatan listrik yang bergerak. Dalam hal ini kita dalam pelajaran elektrodinamika akan bahas mengenai
arus listrik. Nah, selanjutnya termodinamika, kajian mengenai energi atau perpindahan panas. Nah, ini juga akan dipelajari ya dalam materi SMA. Selanjutnya fisika gelombang. Nah, ini mempelajari mengenai gelombang. Gelombang seperti apa? Ada gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang longitudinal, dan juga gelombang transversal. Selanjutnya optika geometris. Nah, ini ilmu fisika yang mempelajari mengenai cahaya serta peralatan manusia yang membantu penglihatan. Kemudian astronomi. Astronomi ini adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang perbintangan dan benda-benda angkasa. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu yang lain kita akan lihat. Masih cukup banyak ya. Nah, ada fisika lingkungan. Ini mempelajari kaitan fenomena fisika dengan lingkungan. Selanjutnya ada fisika komputasi, gabungan antara fisika, sains komputer, dan matematika terapan. Fisika modern, ini mempelajari materi dalam skala atomik maupun subatomik dan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya fisika inti, ini bagaimana ya? Ini mengkaji atom beserta bagian-bagian atom. Nah, ini yang sering ngetren ya, fisika kedokteran, medical physics. Nah, ini salah satu cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Jadi ada keterkaitannya fisika ini dengan bidang kedokteran karena biasanya alat-alat dalam bidang kedokteran itu menggunakan prinsip-prinsip dalam fisika. Selanjutnya fisika radiasi. Ini mempelajari setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Selanjutnya geofisika. Ini bidang ilmu kebumian ya, sering disebut dengan ilmu bumi ya ini sebenarnya. Yang mempelajari mengenai bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Di mana pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya energi, dan sumber daya lingkungan dipelajari juga dalam geofisika. Nah, selain itu, mitigasi bencana kebumian yang dalam praktiknya membutuhkan pemodelan dan pengolahan data geofisika. Jadi, geofisika ini ilmu bumi yang cukup berkembang ya, cukup ngetren di zaman sekarang ini karena juga beberapa peralatan yang atau sumber-sumber daya alam itu sebenarnya bisa ditemukan itu atau dipelajari dalam geofisika. Selanjutnya, peranan fisika bagi kehidupan manusia. Bagaimana dengan peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pada zaman modern seperti sekarang ini, fisika sangat mendukung perkembangan teknologi, industri, komunikasi, kedokteran maupun bidang lainnya. Dan sebenarnya ilmu fisika itu dapat menjawab pertanyaan mengenai fenomena-fenomena yang menarik. Seperti apa ya? Mengapa bumi dapat mengelilingi matahari, atau mengapa langit tampak berwarna biru, atau bagaimana siaran atau tayangan TV itu dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh. Nah, ini yang menarik nih, kita harus belajar fisika ya. Kita tinjau ini ada beberapa bidang ya. Yang pertama bidang kedokteran dan kesehatan yang tadi sudah sempat saya katakan, medical physics ini kan penggabungan antara ilmu fisika dan ilmu kesehatan serta keterkaitannya. Nah, contoh-contoh dalam bidang kedokteran ini seperti yang pertama penemuan sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang, kemudian penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal dalam tubuh manusia. Selanjutnya, penerapan konsep pemantulan cahaya dalam proses pembedahan. Lalu, penemuan peralatan gelombang bunyi untuk mendeteksi kondisi bayi dalam perut. Nah, ini contohnya seperti ultrasonografi atau bahasa yang sering kita kenal itu USG. Nah, mungkin ada yang sudah pernah lihat ya ini. Jadi, sebenarnya USG itu adalah alat bantu atau pemeriksaan penunjang dalam bidang kedokteran yang memanfaatkan gelombang bunyi atau sering disebut dengan ultrasound. Jadi dia memanfaatkan frekuensi tinggi, kemudian alat inilah yang akan
membaca. Jadi sebenarnya ada hubungannya dengan gelombang bunyi. Nanti juga akan dipelajari ini di kelas 11 ya. Selanjutnya yang terakhir penemuan sinar gamma untuk proses sterilisasi. Jadi proses sterilisasi alat-alat kesehatan ya ini atau peralatan bedah. Kemudian dalam bidang pertanian, ini ada penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Wow, cukup hebat ya. Kemudian penemuan peralatan pertanian yang membantu kerja petani seperti mesin bajak sawah. Sebenarnya bagaimana pada bidang transportasi? Ini ada 3 penemuan nih kalau di sini. Penemuan konsep tekanan di dalam ruang tertutup yang mengilhami terciptanya konsep mesin berbahan bakar minyak. Kemudian penemuan berbagai konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil dan motor. Terakhir, pembuatan kereta magnet menggunakan superkonduktor. Kemudian bidang industri. Yang pertama penemuan berbagai jenis mesin, baik diesel maupun bensin yang mempermudah proses produksi. Jadi ini berkembang dalam revolusi industri ya. Selanjutnya penemuan teknologi laser untuk membantu supervise benda hasil industri. Contohnya penggunaan laser untuk mendeteksi keretakan. Nah, scanning ultrasonik ini untuk apa? Untuk mendeteksi retak dalam struktur logam. Jadi bisa ya dalam bidang industri. Kemudian penggunaan sonar dalam industri kelautan. Dan penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. Nah, ini biasanya juga berhubungan dengan cabang ilmu fisika yang biofisika tadi yang sudah kita bahas. Jadi menggunakan gelombang akustik itu jadi menggunakan alat untuk mendeteksi di mana sih sebenarnya kandungan gas atau minyak bumi atau sumber daya alam yang lain itu dipelajari sih sebenarnya dalam geofisika. Nah, ini ada keterkaitannya dengan bidang industri juga. Selanjutnya, bidang komunikasi. Ini yang pertama gelombang elektromagnetik pada telepon genggam, kemudian fiber optik untuk jaringan internet, dan pengiriman data melalui satelit. Yang terakhir bidang energi. Seperti apa? Yang pertama generator sebagai penghasil energi listrik. Nah, mungkin kalian punya ya di rumah generator ini untuk ketika mati lampu biasa digunakan untuk membantu supaya bisa menghasilkan energi listrik. Nah, pada pembangkit listrik seperti tenaga panas bumi ataupun tenaga air ini sebenarnya menggunakan turbin untuk memutar bahan. Jadi sebenarnya memutar turbin, kemudian hasil dari kemudian diteruskan ke kemudian yang terakhir adalah bidang energi. Salah satunya kemudian pada bidang energi, generator sebagai penghasil energi listrik. Yang kedua, penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. Dan yang ketiga, sel surya sebagai energi alternatif. Nah, sel surya ini saat ini sudah cukup dikembangkan ya di Indonesia untuk termasuk dalam energi terbarukan atau energi yang alternatif. Kita masuk untuk penjelasan part yang kedua yaitu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu sebenarnya apa ya? Jadi serangkaian langkah berupa identifikasi masalah, pengumpulan data, memilah data, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara tepat, dan menginformasi hipotesis apabila terdapat temuan-temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya, langkah-langkah ilmiah tersebut dilakukan secara sistematis dan berurut. Nah, kita masuk pada kriteria metode ilmiah. Yang pertama itu apa? Berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Artinya bagaimana? Jadi sesuai dengan atau berdasarkan dengan keterangan-keterangan yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta. Nah,
Oleh karena itu, bagian ini sebenarnya bersifatnya tidak hayal ya, memang fakta dan sungguh nyata. Nah, kemudian yang kedua, bebas dari prasangka. Jadi sebenarnya metode ilmiah itu harus bebas dari prasangka dan jauh dari pertimbangan subjektif. Mengapa? Supaya hasilnya dilaporkan sesuai dengan fakta. Yang ketiga apa? Berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Nah, dalam memahami dan mengartikan fenomena ilmiah, diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Nah, prinsip analisis ini akan sangat membantu mengemukakan jawaban secara logis. Nah, kemudian yang keempat, melalui proses hipotesis. Yang bagaimana ya? Nah, jadi dalam metode ilmiah diperlukan prinsip berpikir analitis yang didasari adanya hipotesis. Nah, hipotesis ini diperlukan untuk membantu jalan pikiran sesuai dengan arah tujuan yang dicapai. Jadi, hipotesis ini adalah dugaan sementara ya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, berdasarkan teknik kuantitatif yang seperti apa. Jadi dia punya nilai ya, seperti ada ukurannya, seperti kilogram, meter, sekon, dan sebagainya yang selalu digunakan setelah angka hasil. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah-langkah dalam metode ilmiah? Nah, ini kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Jadi, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang akan diangkat dalam penelitian untuk menemukan suatu permasalahan ilmiah. Nah, jadi kaitan Nah, jadi kalian dapat melihat penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menganalisis hasil penelitian tersebut dan menemukan permasalahan baru. Nah, selain itu, permasalahan juga dapat ditemukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi ataupun sumber. Selain itu, sumber permasalahan ilmiah juga dapat ditemukan melalui pengamatan di lapangan. Jadi pada bagian identifikasi masalah dan studi pendahuluan ini bisa dilakukan survei awal. Jadi bisa dilakukan survei awal atau pengamatan awal di lapangan. Nah, kemudian bagian yang kedua, perumusan masalah. Nah, jadi sebenarnya perumusan masalah ini tujuannya untuk apa sih ya? Jadi sebenarnya lebih untuk memperjelas batasan masalah yang dipecahkan. Jadi tindakan ini bertujuan agar penelitiannya lebih terarah dan memperoleh hasil yang pastinya optimal. Selanjutnya, pengumpulan informasi nih. Jadi pengumpulan informasi bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi yang baik berupa teori, konsep maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Nah, sumber pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, pengajuan hipotesis yang seperti apa? Jadi, hipotesis itu kan sudah saya katakan tadi adalah dugaan sementara ya. Bisa juga dibilang jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Jadi sebenarnya hipotesis ini dia sifatnya teoritis hingga harus diuji kebenarannya. Nah, selanjutnya setelah pengajuan hipotesis dilakukan apa? Eksperimen. Nah, jadi hipotesis yang diajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan atau praktikum ya kalau di SMA. Nah, sebelum melakukan percobaan, alat dan bahan yang akan digunakan harus ditentukan terlebih dahulu ya. Kemudian dalam melakukan eksperimen perlu adanya berbagai variabel. Jadi ada variabel-variabel yang menjadi patokan dalam eksperimen. Nah, setelah dilakukan eksperimen,
lakukanlah yang namanya analisis data. Jadi ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kualitatif seperti apa? Jadi data kualitatif itu yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Jadi ada penjelasan di situ, deskripsi ya. Nah, yang sudah dibahas juga tadi data kuantitatif seperti apa, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Jadi ada nilainya di situ. Jadi data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, bisa juga grafik atau diagram dan sebagainya. Nah, kemudian data olahan tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, maupun konsep yang ada pada referensi atau literatur. Nah, yang paling terakhir itu adalah pengambilan kesimpulan. Jadi, bagaimana cara untuk mengambil kesimpulan pada karya ilmiah ya, yang misalnya mau kita tulis. Jadi, kesimpulan itu pastinya harus mengacu pada hasil eksperimen. Nah, jadi terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima ataupun tidak diterima. Jadi nanti akan dibahas atau ditulis di dalam kesimpulan. Demikian langkah-langkah atau penjelasan mengenai metode ilmiah, dan ini memang benar-benar sangat penting kita gunakan dalam setiap kita menulis suatu karya ilmiah atau kita mau menyusun laporan praktikum. Kita harus berpatokan kepada langkah-langkah metode ilmiah. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai ruang lingkup fisika dan metode ilmiah. See you on the next course.